Anda kembali menyaksikan perbincangan kami, pemirsa. Sebelum kita berikan kesempatan kepada Bapak Nurul Gufron untuk bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Boyamin, karena ini menjadi hal yang begitu penting. Esensinya, kickback bukan penggunaan pasalnya, juga pasal berapa yang bisa menjerat. Ini mungkin Pak Gudri bisa berikan tambahan. Ya, itu tadi saya katakan ini kan pasal 12 hanya pintu masuk. Baik. Ya kan? Nanti dalam pemeriksaan itu harus dikembangkan intention penunjukan itu apa, prosedur-prosedurnya apa, bagaimana, ya kan? Nah, jadi saya kira kita juga terlalu dini kalau menyatakan ini pasal-pasal tertentu. Tapi saya setuju itu pasal hanya membuka jalan untuk menangkap itu adalah OTT-nya itu adalah karena suap. Tapi apa betul suapnya itu di belakangnya itu tidak ada melawan hukum? Tadi dikatakan bahwa misalnya penunjukan apa namanya pemenang tendernya itu apa sesuai dengan ini gitu kan, sesuai dengan prosedur atau bagaimana gitu kan. Nah, kalau misalnya diketemukan bahwa sebenarnya sudah ada pembicaraan atau kira-kira nanti pemenangnya itu kan sebenarnya udah intentionnya gitu loh. Baik. Ya, jadi saya kira sih nggak apa-apa kita sekarang menyatakan bahwa itu kita bilang suap, tapi itu kan baru awal dari ini. Kita mengharapkan, tadi saya katakan diharapkan supaya KPK itu melakukan pendalaman, pengembangan pasal ini, bukan pertama mengenai materi dan pelaku-pelakunya apa stop sampai di sini atau ini kan apa namanya dalam saya katakan jumlahnya itu besar gitu. Ya, saya katakan. Dan biasanya kan penuntut umum dari KPK itu akan memuat tuntutan yang paling berat. Kita nggak bisa tiba-tiba dalam misalnya kasusnya ini hanya langsung pasal 12, tapi biasanya itu kan saya katakan bukan hanya berat, kumulatif itu. Apalagi ini saya katakan karena ini kan korupsi yang udah apa ya, sudah extraordinary, korupsinya sudah extraordinary dan objeknya itu udah luar biasa. Ini kan dalam keadaan musibah. Dan kondisi seperti ini juga. Iya, dalam musibah ini. Jadi saya kira ini buat adalah shock terapi kepada siapa saja. Jangan sekali-sekali lagi melakukan korupsi lagi, apalagi yang menyangkut bantuan-bantuan sosial ini gitu loh. Jadi saya kira kita berharap KPK lebih mendalami. Ya, ini kan harapan dari publik seperti demikian. Baik, tadi sudah disampaikan apa yang menjadi esensi dari hal ini. Mungkin Pak Gufron bisa berikan tanggapan mengenai hal ini, mengenai bukan kickback, kemudian juga tadi diharapkan bisa penelusuran lebih lanjut. Apakah kemudian penunjukan dari pemenang tender ini sesuai prosedur? Silakan Pak Gufron. Terima kasih kepada semuanya bahwa berharap ingin lebih tinggi ancamannya dan juga mungkin kelibatan para pihaknya lebih luas. Tentu itu semua adalah komitmen KPK. KPK tidak akan kemudian ragu-ragu dan tidak akan setengah-tengah melakukan penegakan hukum. Untuk itu sekali lagi mohon kami diberi kesempatan untuk kemudian menggalang bukti-bukti tersebut. Tapi juga mohon dipahami kalau sekiranya itu tidak firm, tidak menguatkan pembuktiannya, kami pun tidak akan kemudian mencoba-coba pasal-pasal yang berat tetapi pembuktiannya ternyata tidak menguatkan. Itu yang mohon dipahami. Perlu saya jelaskan kepada Mas Boyamin ya, pasal 2, pasal 3 itu adalah esensinya adalah perlindungan kepada keuangan negara. Kalau pada saat penganggaran dan kemudian penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa ini melanggar peraturan perundang-undangan yang secara formil, misalnya saya menunjuk perusahaannya Boyamin. Pak Boyamin ternyata tidak memiliki kapabilitas, tidak memiliki pengalaman. Itu artinya di situ baru kemudian kalau saya tunjuk karena tidak memenuhi syarat, itu ada melawan hukum. Tapi kalau Pak Boyamin dan kawan-kawan ternyata saya tunjuk, tapi kemudian ada komitmen bahwa saya tunjuk loh ya, kemudian Anda memberi sesuatu, itu adalah suap pasal 5, penerimanya pasal 12A dan B. Itu yang perlu dijelaskan supaya tidak kemudian seakan-akan KPK ragu ataupun tidak berani. Sekali lagi bagi KPK adalah intinya keterbuktian di hadapan persidangan. Baik Pak Gufron, nanti setelah jeda kita akan lanjutkan, kita akan berikan kesempatan untuk Mas Boyamin bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus tadi. Jangan asal asumsi, begitu. Kami segera kembali.
Baik pemirsa, langsung saja kita berikan kesempatan kali ini untuk bisa Mas Boyamin memberikan tanggapan apa disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus tadi. Jangan asal asumsi begitu Mas Boyamin. Ya, setahu saya itu melakukan kegiatan pengabdian kepada negara yang tidak dibayar siapapun, itu berusaha dengan fakta, dengan bukti. Kasus Joko Chandra lah, kasus Benur kemarin saya sejak Mei teriak-teriak ada monopoli di situ. Dan juga kemudian ini tadi juga ada bukti, saya tunjukkan bagaimana harga yang terbentuk di lapangan, kan gitu kan. Jadi ini salah satu saya tidak berdasarkan intuisi atau berdasarkan hal-hal yang tidak logis lah, kira-kira kan gitu. Saya bantah itu. Kedua, saya mencintai KPK dengan segala cinta yang ada. Jadi justru kalau pacar saya atau istri saya itu berbuat salah, pasti saya jewer, bukan saya diamkan. Dan KPK sejak awal bagaimana saya lapor Dewan Pengawas itu terkait dengan helikopter, terkait dengan gagalnya OTT di UNJ segala macam, dan dibawa ke Dewan Pengawas. Dan mudah-mudahan itu bentuk cinta saya, dan waktu itu saya juga ngomong ke Pak Firly di depan Dewan Pengawas, ini cinta saya kepada Pak Firly. Justru saya harus mencubit kalau Pak Firly salah, dan ini mudah-mudahan ini bangkitnya KPK, karena salah satu meskipun 0,001% itu baik, cubitan saya juga gitu. Baik. Berkaitan dengan pengadaan. Tadi misalnya subkontraktor boleh, itu betul, saya juga paham itu. Tapi BPK mengatakan keuntungan maksimal 20%. Jadi dari 300 dipotong 20% kan 60 juta. Apa 600 sorry, 60 ribu kan 60. Jadi maksimal yang boleh dianggap keuntungan itu ya 60 ribu. Artinya barang yang harus diberikan pada masyarakat senilai 240 ribu. Kan gitu kan, bukan di bawah 200. Baik. Gitu. Baik. Loh. Jadi itu yang saya harus buktikan pada Pak Deddy, bahwa baik, saya menyampaikan apa yang mestinya saya sampaikan itu adalah fakta, bukti, dan bukan intuisi. Baik, terakhir kita berikan kesempatan Bang Deddy, silakan Bang Deddy Sitorus. Ya, saya ingin mengatakan bahwa kita biarkan KPK bekerja. PDI Perjuangan komit untuk mendukung mengungkap kasus ini sedalam-dalamnya. Karena kami percaya bahwa banyak pihak yang pasti juga bermain di dalam persoalan ini, ya, baik itu dari birokrasi maupun pengusaha maupun yang lain. Baik. Ini menurut saya hanya salah satu ini, tapi yang paling penting menurut saya adalah kita belajar dari keadaan ini. Kita belajar bagaimana memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih baik. Kita belajar bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin politik, karena tidak hanya menteri, kepala daerah, supaya berbiaya murah. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, bahwa pengalaman negara-negara di dunia ini yang hampir zero corruption itu adalah negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati. Bukan saya menolak hukuman mati, terserah undang-undangnya. Tetapi kalau kita belajar dari situ, bukan itu yang menjadi jaminan bahwa tidak akan ada korupsi di masa yang akan datang. Terima kasih. Pak Deddy mau kan dihukum berat, paling tidak seumur hidup gitu, setuju kan? Oh, setuju, sesuai dengan pengadilan. Karena saya pentingnya ada bagaimana proses judisialnya. Baik Bang Deddy, masih ada waktu mungkin untuk Pak Gufron singkat saja. Pak Kudri. Kalau kita bicara di sini memang itu hanya asumsi dan insinuasi, tapi nanti kan di pengadilan itu akan mencari kebenaran material. Baik. Ya kan, kita nanti akan lihat kebenaran material itu ada di pengadilan. Dan saya mau ingatkan di sini bahwa Mahkamah Agung itu sudah mengeluarkan wanti-wanti melalui Perma nomor 1 tahun 2020 bahwa ini bisa diancam memang hukuman mati. Jadi ini betul-betul ada pegangan buat hakim untuk memutuskan dan tidak ragu-ragu mencari ancaman maksimum. Baik. Karena ini saya katakan lagi adalah korupsi yang extraordinary. Korupsinya itu udah extraordinary, sekarang extraordinary. Jadi double extraordinary gitu. Baik Pak Kudri, terakhir Pak Gufron mungkin bisa singkat berikan tanggapan juga sekaligus penutup. Terima kasih kepada semuanya, termasuk masyarakat. Silahkan masyarakat mencermati dan juga melihat dan juga mengkritik terhadap kinerja KPK. KPK akan bekerja seserius mungkin. Karena nanti pertarungannya di persidangan itu bukan spekulasi, bukan coba-coba. Karena itu sekali lagi kami harus firm pada alat-alat bukti yang ada. Oleh karena itu sekali lagi dukung kami. Kalau memang ada bukti-bukti baru, silahkan masyarakat juga memberikan kontribusi pembuktian terhadap asumsi-asumsi tadi. Baik. Demikian yang kami harapkan, terima kasih. Pak Nurul Gufron, terima kasih untuk waktunya sudah berkenan untuk bisa tergabung dengan diskusi ini. Bang Deddy Sitorus juga terima kasih Bang, sudah 2 hari menerima kami tentunya, sudah memberikan tanggapannya. Pak Kudri terima kasih untuk pandangan hukumnya. Mas Boyamin juga sudah terima kasih memberikan apa yang temuan di lapangan. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini mengajak Anda melihat ini vaksin Sinovac yang sudah tiba kemarin. Siapa saja yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin ini dan bagaimana kelanjutannya. Kami segera kembali.